Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi bab 2 ya. Untuk latihan ulangan bab 1 saya udah bikin kunci jawabannya, nanti di share di grup. Kemudian buka bukunya halaman 31 tentang struktur atom dan sistem periodik. Nah ini harus fokus ya, dan terutama harus punya dulu tabel periodik yang seperti yang saya minta kemarin. Ini wajib nih, kalau udah di bab ini nggak punya tabel periodik ya susah belajarnya. Oke, halaman 33 perkembangan teori atom. Nah, untuk perkembangan teori atom, daripada kebanyakan cerita, ini kan banyak banget ya ceritanya ya, nanti saya kasih inti dari cerita si perkembangan teori atom, tentang atom Dalton tuh bagaimana, kemudian si Thomson tuh gimana, Rutherford dan seterusnya. Nah, yang pengen saya tekankan itu adalah yang halaman 36 tentang model atom Niels Bohr. Kenapa? Karena dari model atom Dalton jadi gini loh, yang namanya teori itu biasanya kan saling melengkapi. Jadi kalau misalnya udah ada teori model atom Dalton, kemudian muncul lagi model atom Thomson, nah si Dalton itu udah nggak dipakai gitu. Abis Thomson ada Rutherford, berarti kan si yang sebelumnya si Thomson udah nggak dipakai lagi. Nah, nomor 4, ketika Niels Bohr ada, maka model atom Rutherford tidak dipakai lagi bentuknya. Ya, jadi yang perlu kalian ingat itu dari setiap model atom itu adalah bentuk model atomnya. Kenapa bentuknya? Karena tiap mereka itu menyodorkan teori bentuk model atom yang berbeda-beda gitu. Jadi menurut si Dalton misalnya, atom itu cuma bola pejal. Tahu nggak bola pejal? Itu bola yang padat gitu. Nah, kemudian kalau menurut Thomson, atom itu seperti roti kismis. Jadi tahu roti kismis gak? Jadi roti yang dalamnya kismis. Jadi rotinya itu adalah muatan positifnya, sedangkan si kismisnya itu muatan negatifnya. Jadi mereka udah tahu nih dari mulai model atom Thomson sudah tahu bahwa atom itu terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Nah, kemudian kalau model atom Rutherford, model itu maksudnya bentuk ya. Bentuk atom Rutherford itu jadi si elektronnya itu tersebar merata, sedangkan si muatan positifnya ada di tengah gitu ya. Beda sama Thomson, kalau Thomson muatan positifnya itu si rotinya tadi gitu. Nah, kemudian yang model atom Niels Bohr itu yang penghantar untuk model atom selanjutnya nih. Kalau model atom Niels Bohr itu dia menjelaskan bahwa atom itu terdiri dari muatan positif yang berada di tengah atau inti atom, sedangkan elektronnya itu mengelilingi inti atom pada lintasannya. Jadi makanya lihat di sini ya. Ini kan lintasannya itu kayak jalur. Nah, ini lingkaran-lingkaran ini adalah jalur tersebarnya elektron gitu. Oke. Nah, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh si Bohr. Yang pertama itu yang poin ABC. Poin ABC di halaman 36. Jadi elektron beredar mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Jadi si lintasan-lintasan yang lingkaran-lingkaran itu menunjukkan tingkat energi gitu ya. Nah,
Si lintasan atau tingkat energinya itu yang paling dekat inti atom itu mempunyai tingkat energi terendah. Sedangkan yang paling luar memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Gitu. Nah, yang poin terakhir bahwa elektron bisa berpindah lintasan dari yang lebih kalau dia berpindah ke yang lebih rendah, dia itu melepas energi, sedangkan kalau berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, energinya menyerap energi. Nah, kemudian si lintasan-lintasannya ini, lihat ya di gambar 2.15. Si lintasan-lintasannya ini biar lebih mudah untuk belajar, maka dinamakan kulit yang dekat dengan inti. Kulit yang dekat dengan inti disebut kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini ada maknanya. Nanti dijelaskan di halaman berikutnya. Nah, kemudian yang nomor 5, ini model atom mekanika kuantum. Jadi model atom mekanika kuantum itu yang dipakai sekarang, karena yang model atom Niels Bohr punya kelemahan. Kelemahannya itu para ahli itu menanyakan kenapa si elektron itu mengelilingi inti atom sesuai dengan lintasan gitu. Padahal kalau emang seteratur itu gitu loh. Nah, kalau model atom yang mekanika kuantum menyatakan bahwa ya elektron itu tersebar di mana aja, tapi punya batasan. Batasannya itu yang disebut orbital. Orbital itu adalah tempat kemungkinan terbesar menemukan atom. Seperti itu. Oke, sampai sini paham?